Ancaman dari timur. Bayangkan sebuah sirkuit legendaris di Jerez, Spanyol, tempat di mana para gladiator motor dunia ditempa. Di tengah deru mesin KTM dan gas-gas yang mendominasi, tiba-tiba muncul sebuah anomali. Veda Ega Pratama, bocah yang baru kemarin sore menjuarai Asia Talent Cup, langsung menggebrak meja taruhan Moto3 World Championship 2026. Ini bukan sekedar debut biasa, ini adalah invasi mental. Saat lampu hijau menyala di sesi tes resmi, Veda tidak menunjukkan gestur seorang pemula yang ragu-ragu. Dia masuk ke tikungan dengan sudut kemiringan yang ekstrim, menantang gravitasi. Dan yang paling penting, dia menantang ego para pembalap Eropa. Padak yang tadinya tenang mendadak riuh. Para bos tim besar mulai memegang teropong mereka, mengamati setiap jengkal pergerakan motor nomor 54 ini. Pertanyaannya bukan lagi siapa dia, tapi bagaimana cara menghentikannya. Veda telah memberikan kejutan dingin yang membuat Grip Moto3 menyadari bahwa peta kekuatan balap motor dunia sedang bergeser ke arah timur. Dia datang bukan untuk berfoto atau sekedar mencicipi atmosfer Grand Prix. Dia datang dengan rasa lapar yang bisa dirasakan dari jarak 1 kilometer. Inilah awal dari sebuah guncangan besar yang akan segera meledak di seri pembuka. Jika Anda berpikir ini hanya soal keberuntungan, Anda salah besar. Ini adalah hasil dari kalkulasi mekanis dan nyali yang sudah diasah di aspal panas Asia, siap untuk membakar dominasi Barat di kelas ringan. Data tidak pernah bohong. Mari kita bicara angka, karena di level kejuaraan dunia, perasaan tidak ada gunanya tanpa data telemetri yang solid. Di hari kedua tes Jerez, Veda Ega Pratama mencatatkan waktu kombinasi 1 menit 44,968 detik. Angka ini menempatkannya di posisi 17 secara keseluruhan. Namun, jika kita membedah lebih dalam, angka ini menyimpan rahasia yang mengerikan bagi rivalnya. Veda resmi menjadi rookie tercepat di antara seluruh debutan Moto3 musim 2026. Dia berhasil mengangkangi nama-nama yang sudah punya jam terbang tinggi di sirkuit Eropa, seperti Brian Uliarte dan talenta Malaysia, Hakim Danis. Konsistensi lap time-nya menunjukkan grafik yang stabil, bukan sekadar one-hit wonder atau lap cepat karena slipstream. Veda membangun kecepatannya dari sektor ke sektor dengan presisi seorang ahli bedah. Dia memahami kapan harus melakukan late braking dan kapan harus menjaga kecepatan di tengah tikungan, mid-corner speed. Selisih waktunya dengan pembalap tercepat di grid hanya terpaut tipis, sebuah pencapaian yang sangat langka bagi seorang pemula yang baru pertama kali menyentuh motor Moto3 spesifikasi terbaru dengan ban Pirelli. Tim Honda Tim Asia sendiri terlihat sangat terkejut dengan adaptasi kilat ini. Data menunjukkan bahwa Veda mampu mengoreksi kesalahan di tikungan yang sama hanya dalam hitungan lap, sebuah tanda kecerdasan balap yang luar biasa tinggi. Ini bukan hanya soal kencang, ini soal efisiensi. Setiap putaran roda Veda adalah pesan singkat kepada lawan. Saya sudah tahu cara menjinakkan trek ini. Adaptasi kilat yang mustahil. Dalam sejarah Moto3, memangkas waktu 1 detik saja sudah dianggap pencapaian besar dalam sebuah sesi tes. Namun, Veda Ega Pratama melakukan hal yang dianggap mustahil oleh banyak pengamat teknis. Dia memangkas hampir 2 detik penuh dari catatan waktu awalnya saat pertama kali menginjakan kaki di tes privat sebelumnya. 2 detik di kelas Moto3 itu setara dengan jarak 1 kilometer di lintasan lurus. Itu adalah perbedaan antara menjadi pecundang di barisan belakang atau menjadi pahlawan di barisan depan. Adaptasi secepat ini biasanya hanya dilakukan oleh pembalap sekaliber Marc Marquez atau Pedro Acosta di masa lalu. Veda berhasil melewati fase transisi yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan hanya dalam hitungan hari. Dia tidak hanya beradaptasi dengan tenaga motor yang lebih besar, tetapi juga dengan karakter ban Pirelli yang sangat sensitif terhadap suhu dan tekanan. Gaya balapnya yang semula sangat liar mulai bertransformasi menjadi lebih halus namun tetap mematikan. Perubahan posisi tubuhnya saat di atas motor menunjukkan bahwa dia sudah mulai menyatu dengan sasis Honda Tim Asia. Tidak ada gerakan yang sia-sia, tidak ada koreksi setir yang berlebihan. Veda bergerak seperti cairan yang mengalir di setiap apeks tikungan. Fenomena 2-second miracle ini menjadi topik hangat di kalangan jurnalis olahraga motor internasional. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dikonsumsi anak ini, sehingga proses belajarnya melampaui logika normal seorang rookie. Veda telah membuktikan
bahwa keterbatasan jam terbang bisa ditutupi dengan bakat murni dan kemauan untuk mendengarkan instruksi mekanik dengan sempurna. Memburu rekor 2019. Sejarah balap motor Indonesia seringkali tertahan di tembok tinggi zona poin. Selama bertahun-tahun, pencapaian terbaik seorang pembalap merah putih di debut Moto3 masih dipegang oleh Gary Salim saat ia finish di posisi 16 di GP Mugello Italia pada tahun 2019. Sejak saat itu, belum ada lagi yang mampu mendekati apalagi melampaui rekor tersebut. Namun sekarang, bayang-bayang rekor Gary Salim itu mulai gemetar. Veda Ega Pratama berdiri di depan pintu sejarah dengan kunci yang sudah siap diputar. Finish di posisi 16 adalah sebuah prestasi, tapi finish di posisi 15, masuk ke zona poin, adalah sebuah revolusi. 1 poin saja di Buriram nanti akan menjadikan Veda sebagai pembalap Indonesia tersukses sepanjang masa dalam hal debut Grand Prix. Ini bukan cuma soal statistik di atas kertas, ini soal prestise nasional. Veda membawa beban harapan jutaan orang di pundaknya, namun ia tampak sangat tenang menghadapi tekanan tersebut. Rekor Gary Salim adalah standar emas selama 7 tahun terakhir, namun Veda memiliki semua instrumen untuk menghancurkan standar itu berkeping-keping. Dia memiliki dukungan teknis yang lebih solid, data yang lebih lengkap, dan talenta yang diakui secara global. Jika Veda berhasil menembus 15 besar di Thailand, itu akan menjadi titik balik di mana Indonesia tidak lagi dipandang sebagai pasar otomotif semata, melainkan sebagai produsen atlet balap kelas dunia yang disegani. Panggung sudah disiapkan, rekor lama sudah menunggu untuk ditumbangkan, dan Veda adalah algojo yang paling tepat untuk melakukan tugas itu di sirkuit Buriram yang sangat ia kenal. Antara pujian dan keraguan. Di koridor sempit pedok sirkuit, bisikan-bisikan tentang Veda Ega Pratama mulai menyebar seperti api di hutan kering. Para jurnalis Spanyol dan Italia, yang biasanya sangat skeptis terhadap pembalap non-Eropa, mulai memberikan perhatian ekstra. Beberapa pengamat menyebut Veda sebagai permata tersembunyi dari Asia yang bisa merusak dominasi sistem akademi Eropa. Namun, tidak semua suara bernada positif. Ada keraguan besar yang juga menghantui. Bisakah dia bertahan dalam tekanan balapan sesungguhnya? Tes adalah lingkungan yang steril. Anda punya ruang, Anda punya waktu, dan tidak ada orang yang mencoba menjatuhkan Anda di setiap tikungan. Balapan Moto3 adalah medan perang tanpa aturan yang tertulis secara eksplisit. Di sana ada 25 motor yang saling bersentuhan bahu dengan kecepatan 200 km per jam. Para skeptis meragukan apakah mentalitas Veda cukup kuat saat ia terjepit di tengah kerumunan pembalap agresif yang tidak peduli pada sejarah Indonesia. Mereka mengingatkan bahwa banyak pembalap cepat di tes berakhir dengan kecelakaan di lap pertama saat balapan dimulai. Ini adalah perang urat syaraf yang sengit. Tim Honda Tim Asia berusaha keras untuk menjaga Veda agar tetap down to earth dan tidak terpengaruh oleh kebisingan media. Mereka tahu bahwa pujian bisa menjadi racun yang mematikan bagi seorang remaja. Veda harus mampu menyaring antara kritik yang membangun dan pujian yang menjatuhkan. Di tengah badai opini ini, Veda tetap menunjukkan wajah yang datar, sebuah tanda bahwa fokusnya tidak bisa diganggu oleh bisikan-bisikan dari luar pedok. Honda Tim Asia Strategi. Di balik performa brilian Veda, ada mesin perang yang bekerja tanpa henti, Honda Tim Asia. Tim yang dipimpin oleh legenda balap Hiroshi Aoyama ini bukan sekedar tim satelit biasa. Mereka memiliki misi suci untuk membawa pembalap Asia ke puncak dunia, dan Veda adalah proyek utama mereka saat ini. Strategi yang diterapkan untuk Veda sangat metodis. Mereka tidak membiarkan Veda langsung mencari waktu tercepat sejak menit pertama. Sebaliknya, mereka melatihnya untuk memahami degradasi ban Pirelli dalam simulasi balapan panjang. Senjata rahasia tim ini terletak pada manajemen elektronik dan pemetaan mesin yang disesuaikan dengan gaya balap Veda yang unik. Mereka tahu bahwa Veda sangat kuat di area hard braking, jadi mereka mengoptimalkan stabilitas bagian depan motor agar Veda bisa menyelam lebih dalam saat masuk tikungan tanpa kehilangan kendali.
Selain itu, kolaborasi antara mekanik senior Jepang dan instruktur dari Eropa memberikan Veda perspektif ganda dalam memahami sirkuit. Mereka juga sangat tertutup soal data teknis tertentu, sebuah langkah yang memicu spekulasi bahwa ada sesuatu yang istimewa pada motor nomor 54 ini. Tim ini beroperasi dengan disiplin militer, memastikan setiap baut dikencangkan dengan torsi yang tepat dan setiap liter bahan bakar dihitung untuk efisiensi maksimal. Dukungan logistik dan moral dari tim inilah yang menjadi tulang punggung Veda. Mereka membangun sebuah benteng pelindung di sekitar pembalap muda ini, memastikan bahwa satu-satunya hal yang perlu ia pikirkan adalah bagaimana caranya memutar gas lebih dalam dan mengerem lebih telat daripada siapapun di lintasan. Tanah suci untuk pembuktian. Sirkuit internasional Chang di Buriram, Thailand, bukan sekedar tempat balapan bagi Veda, itu adalah rumah keduanya. Di lintasan inilah Veda seringkali mengasapi lawan-lawannya di ajang Asia Talent Cup dengan selisih waktu yang sangat telak. Dia tahu setiap inci aspal, setiap gundukan kecil, dan setiap hembusan angin yang bisa mempengaruhi stabilitas motor di lintasan lurus sepanjang 1 kilometer itu. Memulai musim di Buriram adalah sebuah keuntungan psikologis yang masif bagi Veda. Sementara pembalap Eropa mungkin masih meraba-raba karakter kelembaban udara Thailand yang ekstrim, Veda sudah terbiasa dengan kondisi neraka tersebut. Dia tahu cara mengatur napas di dalam helm saat suhu aspal mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Pengetahuan lokal ini akan menjadi senjata mematikan di lap-lap akhir saat kelelahan fisik mulai menyerang lawan-lawannya. Buriram memiliki karakter stop and go yang sangat cocok dengan profil balap Veda yang agresif di pengereman. Tikungan terakhir Buriram adalah tempat di mana banyak drama terjadi dan Veda memiliki rekam jejak sebagai pemenang dalam duel 1 lawan 1 di tikungan tersebut. Para penggemar dari Indonesia juga dipastikan akan membanjiri tribun, menciptakan tekanan tambahan bagi rival, namun menjadi energi tambahan bagi Veda. Ini adalah tanah suci tempat pembuktian bahwa talenta lokal bisa berbicara banyak di panggung global. Jika ada tempat di dunia ini di mana Veda bisa meledak dan menunjukkan taringnya, Buriram adalah tempatnya. Dia tidak perlu belajar sirkuit ini dari nol. Dia hanya perlu menyesuaikan ritme motor Moto3-nya dengan memori indah yang sudah ia simpan bertahun-tahun di sana. Lebih dari sekedar bakat. Apa yang membedakan pembalap bagus dengan pembalap juara? Jawabannya adalah mentalitas. Veda Ega Pratama memiliki sesuatu yang sering disebut oleh para pengamat sebagai the killer instinct. Di balik senyumnya yang sopan khas anak muda Indonesia, tersimpan ambisi yang sangat liar saat ia sudah menurunkan kaca helmnya. Dia tidak gentar saat harus melakukan overshadow pada pembalap yang jauh lebih senior. Dalam sesi tes, terlihat beberapa kali Veda sengaja membuntuti pembalap papan atas untuk mempelajari garis balap mereka. Sebuah langkah berani yang menunjukkan kepercayaan diri tinggi. Dia tidak merasa inferior hanya karena dia seorang rookie. Mentalitas petarung ini adalah modal utama untuk bertahan di kelas Moto3 yang sangat kejam. Di sini, jika Anda menunjukkan kelemahan sedikit saja, lawan akan langsung menerkam. Veda telah menunjukkan bahwa dia bisa tetap tenang meski motornya sempat mengalami chatter atau getaran hebat di kecepatan tinggi. Dia tidak panik, dia berkomunikasi dengan jelas kepada timnya, memberikan feedback yang akurat, layaknya seorang veteran yang sudah membalap selama 10 tahun. Kekuatan mental ini juga teruji saat ia harus melahap puluhan lap di bawah terik matahari tanpa melakukan kesalahan fatal tunggal pun. Kemampuan untuk menjaga fokus di tengah kelelahan ekstrim adalah ciri khas dari seorang juara dunia masa depan. Veda bukan hanya memiliki talenta di tangan dan kakinya, tapi dia memiliki baja di dalam pikirannya. Dia sadar betul bahwa di Buriram nanti bukan hanya fisiknya yang diuji, tapi seberapa kuat keinginannya untuk tidak membiarkan satupun motor lawan berada di depannya saat garis finish terlihat. Harapan baru otomotif Indonesia. Kehadiran Veda Ega Pratama di grid Moto3 2026 bukan hanya soal olahraga, ini adalah fenomena nasional. Sudah terlalu lama Indonesia merindukan sosok yang benar-benar kompetitif di ajang Grand Prix, bukan sekadar pembalap pengganti atau pembalap yang hanya numpang lewat di barisan belakang. Veda membawa harapan baru bagi industri otomotif tanah air. Sponsor-sponsor besar mulai melirik, rating televisi diprediksi akan melonjak tajam saat ia membalap, dan anak-anak muda di pelosok negeri kini punya idola baru yang realistis untuk dicontoh. Dampak sosial ini menciptakan tekanan yang luar biasa, namun juga dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tagar #VedaGP dan dukungan di media sosial menjadi bukti bahwa ada energi besar yang mendorong motor nomor 54 itu maju. Namun, hal ini juga menjadi peringatan bagi semua pihak untuk tidak memberikan ekspektasi yang tidak masuk akal terlalu dini.
VEDA adalah proses yang sedang berkembang. Keberhasilannya masuk ke zona poin di Buriram nanti akan menjadi validasi bagi program pembinaan balap di Indonesia bahwa kita sudah berada di jalur yang benar. Ini adalah momentum emas untuk membangkitkan kembali gairah motorsport nasional yang sempat lesu. VEDA adalah simbol dari generasi baru yang berani bermimpi tinggi dan memiliki etos kerja kelas dunia. Setiap putaran roda VEDA di Buriram adalah representasi dari jutaan doa rakyat Indonesia yang ingin melihat benderanya berkibar di atas podium tertinggi. Ini lebih besar dari sekadar poin. Ini adalah soal kebanggaan nasional yang kembali bangkit di lintasan aspal internasional. Awal dari sesuatu yang besar. Tapi tunggu dulu, semua data dan optimisme ini hanyalah prolog dari sebuah drama panjang yang baru saja dimulai. Di hari Minggu nanti, saat lampu start di Buriram padam, semua teori dan statistik tes JRS akan dibuang ke tempat sampah. Realitas akan menghantam dengan keras. Apakah VEDA benar-benar siap menghadapi keganasan grup depan Moto3 yang diisi oleh pembalap Spanyol dan Italia yang haus darah? Ataukah kejutan di JRS kemarin hanyalah fata morgana yang akan hilang saat tekanan balapan sesungguhnya dimulai? Ada satu hal yang dirahasiakan oleh Honda Tim Asia tentang strategi mereka untuk lap-lap terakhir, sesuatu yang bisa jadi akan mengubah hasil akhir secara drastis. Jika VEDA berhasil melewati rintangan pertama ini, maka dunia akan menyaksikan lahirnya seorang superstar baru yang mungkin akan mendominasi kelas ini selama beberapa tahun ke depan. Namun, jika ia gagal, perjalanannya akan menjadi jauh lebih sulit. Semua mata sekarang tertuju pada tikungan pertama sirkuit Chang. Bisakah VEDA menjaga ketenangannya saat ia dikepung oleh knalpot lawan dari segala sisi? Jawaban itu akan kita dapatkan dalam hitungan hari. Dan apapun hasilnya, satu hal yang pasti, MotoGP tidak akan pernah lagi memandang remeh pembalap dari Indonesia. Persiapkan diri Anda, karena sejarah baru sedang dalam proses penulisan. Dan VEDA Ega Pratama